Oke, adik-adik semua, selamat datang di channel Lautan Ilmu Kimia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Lautan Ilmu Kimia ya. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai ikatan kimia. Oke, dalam bahasan ikatan kimia nanti yang dibahas ada 3. Yang pertama, kenapa suatu atom itu memilih untuk berikatan kimia ya. Jadi ini masuk pendahuluan untuk bahasan itu. Sedangkan yang kedua, nanti yang kita bahas adalah ikatan antar atom. Oke. Sedangkan yang ketiga, nanti yang kita bahas di sini ada namanya ikatan antar molekul. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau untuk ikatan antar atom, nanti yang kita bahas ada 3 macam. Yang pertama ada ikatan ion, yang kedua ada ikatan kovalen, sedangkan yang ketiga ada ikatan logam. Sedangkan kalau ikatan antar molekul nanti bahasanya ada 2 macam. Yang pertama ada ikatan hidrogen, sedangkan nanti yang kedua ada gaya van der Waals. Nah, ini ya. Oke. Pertama kita masuk dulu ke pendahuluan. Jadi alasan kenapa suatu atom berikatan, ini nanti kita bahas di sini ya, di pendahuluannya ya. Oke. Jadi atom membentuk ikatan kimia, tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Ya. Jadi fungsi dari berikatan kimia adalah untuk mencapai kestabilan. Seperti siapa? Seperti gas mulia. Jadi gas mulia itu masuk ke dalam golongan 8A. Jadi kenapa sih Mas gas mulia ini dikatakan stabil? Oke, kita bahas dulu dari konfigurasi elektronnya ya. Jadi alasan kenapa gas mulia stabil itu ada di konfigurasi elektron ya. Nah, gas mulia stabil. Oke. Kalau kita lihat gas mulia ini kan golongan 8 ya. Golongan 8A kan isinya apa? Heboh, negara, Arab, karena seksi ratunya. Dengan nomor atom masing-masing 2, 10, 18, 36, 54, sama di sini 86. Nah, nanti kalau kalian misalkan lupa ya, jadi cara menghafalkannya adalah tinggal lihat helium aja, nanti sisanya ke bawah itu ini ada ciri khasnya. Jadi kalau misalkan ke neon nanti ditambah 8. Nah, ini nanti ditambah 8. Jadi neon ke argon juga sama, ini ditambah 8. Sedangkan argon ke kripton nanti ditambah 18. Dan nanti dari kripton ke xenon ini juga ditambah 18. Sedangkan dari xenon ke radon nanti ditambah dengan 32. Nah, jadi seperti itu caranya. 8, 8, 8, 18, 18, kemudian 32. Oke. Oke, sekarang kita buat konfigurasi elektron masing-masing atom dari golongan gas mulia. Coba kalau helium 1s2. Ini elektron valensinya 2 dan kulitnya cuma 1 ya. Sedangkan kalau neon 1s2, 2s2, 2p6. Nah, jadi kalau kita total elektron valensinya berapa? Nah, ini 2 tambah 6. Ya, jadi totalnya ada 8.
Sedangkan argon juga sama ya, kalau kita gunakan singkatan konfigurasi gas mulia pakai neon, ada 3S2 sama 3P6. Nah, seperti ini ya. Nah, ini totalnya juga sama, elektron valensinya sama dengan ke-8. Nah, gitu ya. Oke, dan semuanya yang di bawah ini juga sama ya. Elektron valensinya 8. Coba kita lihat kripton ya. Nah, kripton ini kalau kita singkat pakainya argon. Nah, kalau argon itu dimulai dari 4S2, 3D10 sama 4P6. Ini juga sama, elektron valensinya yang kita lihat terakhirannya P. P harus gandeng sama S. Nah, ini yang dilihat ya. Nah, sama ini. Sehingga totalnya elektron valensinya juga sama dengan 8. Berarti kalau kita analisis dari konfigurasi elektronnya ini, ketika elektron valensinya 8 dalam gas mulia di dalam golongan A gitu ya. Jadi kalau elektron valensinya sama dengan 8, ini pasti dia sudah terisi penuh. Coba kalau lihat, S itu maksimal 2, P itu maksimal 6. Nah, jadi S2P6. Nah, ini S ini subkulitnya sudah maksimal terisi oleh elektron dan P pun juga sama sudah terisi penuh oleh elektron. Sehingga atom-atom yang lain tuh iri ya, iri dengan gas mulia karena dia sudah nggak butuh pengisian elektron lagi pada subkulitnya. Makanya ada yang namanya di sini ikatan kimia karena tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Jadi yang dikatakan stabil berarti dia sudah nggak butuh elektron lagi. Ya, jadi stabil itu artinya tidak butuh elektron lagi untuk mengisi subkulit ya. Nah, mengisi subkulit. Nah, atau elektronnya pada subkulit sudah terisi penuh. Nah, seperti ini ya. Oke, inilah alasan kenapa munculnya yang namanya ikatan kimia ya. Jadi nanti ada 3 bahasan, ada ikatan ion, kovalen, sama logam untuk ikatan antar atom, gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana suatu atom, baik itu logam atau non-logam, untuk mencapai kestabilan. Yang pertama, untuk logam, dalam mencapai kestabilan, dengan cara melepas elektron valensi ya. Nah, jadi kenapa suatu logam itu cenderung untuk stabil itu dengan cara melepaskan elektron valensi? Karena ini ada alasannya. Karena logam memiliki ya. Nah, jadi logam ini memiliki energi ionisasi yang kecil. Nah, apa sih Mas energi ionisasi? Nah, ini sudah dibahas di dalam sistem periodik unsur ya. Jadi saya omongkan aja, energi ionisasi ini adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk melepas elektron dalam wujud gas ya. Jadi energi minimal yang dibutuhkan untuk melepas elektron dalam wujud gas. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan energi ionisasinya kecil, maka suatu logam itu nggak butuh banyak energi untuk melepaskan elektron. Contoh halnya ya, kalau kita misalkan mengangkat kursi dengan mengangkat pensil. Nah, maka yang lebih banyak butuh energinya adalah mengangkat kursi. Sehingga kalau kita butuh banyak energi untuk mengangkat kursi, maka kita merasa kesulitan gitu loh ya. Sedangkan kalau kita mengangkat pensil, nggak butuh banyak energi, maka dengan mudah kita mengangkat pensil. Sehingga energi yang dibutuhkan itu ada kaitannya dengan mudah atau sulitnya dalam melepas elektron. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya. Ini khusus untuk logam golongan utama atau golongan A. Contoh misalkan saya di sini punya kalsium. Kalsium ini ada yang tahu nomor atomnya berapa?
Nah, benar ya, nomor atom kalsium adalah 20. Kalau kita buat konfigurasi, pakai konfigurasi gas mulia, berarti kan pakainya AR ya, 4S2. Nah, jadi AR itu 18. Nah, ini pakai konfigurasi yang dimanfaatkan. Nah, sekarang gini, coba kalian lihat. Elektron valensi dari Ca kan 2 ya. Loh Mas, ini kan berarti bisa seperti helium. Memang bisa seperti helium, khusus untuk kulit jumlahnya 1 ya. 1 itu berarti 1S. Nah, itu ya. Itu stabilnya itu 2. Tapi kalau selain kulit 1 atau kulitnya lebih dari 1, maka acuannya seperti gas mulia, yaitu memiliki harga elektron valensi sama dengan 8. Karena di sini kulitnya Ca adalah 4, maka acuannya EV-nya harus 8 setelah mencapai kestabilan. Nah, ini kamu lihat, ini ada AR. Berarti supaya jadi AR, Ca ini harus melepaskan sebanyak 2 elektron. Jadi 2 elektron EV daripada Ca dilepaskan, maka untuk stabil Ca ini membentuk Ca2+. Nah, kalau sudah Ca2+, maka 2 elektronnya lepas pada kulit terluar, gitu ya. Kalau 2 elektronnya lepas pada kulit terluar, Ca2+ ini sudah seperti argon konfigurasinya. Maka Ca2+ ini dikatakan stabil. Nah, seperti ini untuk logam dari golongan utama. Jadi yang kita bahas logam golongan utama ya. Karena di dalam tabel periodik kan ada transisi sama golongan utama. Kalau logam transisi nanti acuannya beda lagi. Ya. Oke. Sedangkan kalau non-logam, nah non-logam ini tergantung kondisi ya. Kalau non-logam ketemu logam, ya dia serah terima elektron ya. Jadi kalau logam, non-logam ini nanti ada 2 kasus ya. Nah, yang pertama jika bertemu dengan logam maka cenderung untuk menyerap elektron kekurangannya dalam mencapai kestabilan, gitu ya. Oke. Nah, ini biasanya non-logamnya dari golongan 5, 6, sama 7 ya. Oke, jadi kalau misalkan ya, dia masuk ke dalam golongan 5A. Nah, 5A itu kan pasti EV-nya sama dengan 5 ya. Nah, untuk stabil kurangnya berapa? Untuk stabil dia butuh tambahan 3 elektron lagi. Nah, kalau golongan 6A EV-nya sama dengan 6, maka untuk stabil seperti gas mulia EV8, maka butuh tambahan 2 elektron lagi. Sedangkan kalau golongan 7A untuk stabil, maka EV-nya 7, maka dia cenderung mendapatkan 1 elektron lagi. Atau kalau kita bisa tulis, muatan golongan 5 kalau non-logam adalah -3, kalau golongan 6 -2, sedangkan golongan 7 adalah -1. Nah, ini dengan catatan harus bertemu dengan logam. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, nanti dari penjelasan ini kan kita bisa simpulkan, loh Mas, kenapa kok golongan 4 nggak bisa? Nah, nanti saya akan bahas ya, kenapa golongan 4 itu nggak bisa. Ya. Oke, sekarang yang kedua, untuk non-logam, jika bertemu dengan sama-sama non-logam, cenderung pemakaian elektron secara bersama-sama. Loh Mas, kenapa kok dia cenderung pemakaian elektron secara bersama-sama? Kok nggak serah terima elektron? Atau dia nggak menyerap elektron? Karena alasannya kalau non-logam,
ketemu non logam ini kan untuk stabil dia malah menyerap elektron atau butuh elektron. Lah sama-sama butuhnya. Maka kalau sama-sama butuhnya, maka cenderung pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, ini nanti saya akan bahas ke dalam yang namanya di sini ikatan kovalen. Nah, ini pembahasan pemakaian elektron secara bersama-sama nanti langsung di dalam ikatan kovalen ya. Sedangkan kalau untuk yang kasus ketemu dengan logam, nah ini masuk ke dalam jenis ikatan ion. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya saya akan bahas ke dalam ikatan ion dan kovalen. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam bahasan yang B ya. Yang B ini membahas mengenai ikatan antar atom. Ikatan antar atom tadi sudah saya jelaskan di awal, dibagi menjadi 3 macam. Ada ion, kovalen, sama logam. Yang pertama yang kita bahas dulu adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini nama lainnya adalah ikatan elektrovalen. Nah, gitu ya. Oke, dari katanya aja sudah jelas ya, elektrovalen. Elektro ini berarti apa? Ada kaitannya sama listrik. Nah, listrik itu sebenarnya kan aliran daripada elektron, gitu ya. Maka di sini nanti pasti ada kaitannya dengan aliran-aliran elektron atau bisa juga serah terima elektron juga bisa, gitu ya. Nah, definisi daripada ikatan ion adalah ikatan antar atom logam dengan non-logam melalui atau akibat dari gaya elektrostatik yang berasal dari kation dengan anion. Nah, ini yang dikatakan sebagai ikatan ion gitu ya atau elektrovalen. Oke. Untuk ikatan ion ini karena ditimbulkan akibat adanya gaya elektrostatik dari kation sama anion. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah yang kation siapa, yang anion siapa. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau yang bisa membentuk muatan positif atau dia cenderung melepaskan elektron, maka di situ masuk kategori ke dalam logam. Jadi kationnya ini berasal dari logam. Sedangkan kalau anion ini berasal dari non-logam. Oke. Nah, logam yang bisa berikatan ion ada logam golongan 1A, golongan 2A, sama golongan 3A. Nah, ini ada pengecualiannya ya. Kecuali kalau golongan 1 yang bukan logam itu kan hidrogen. Kemudian golongan 2A ada namanya di sini Be. Nah, Be itu memiliki harga keelektronegatifan yang kecil ya. Karena konfigurasinya itu terisi penuh pada kulit yang kedua. Jadi sulit untuk melepaskan elektron. Makanya Be ini nanti cenderung berikatan kovalen gitu ya. Sedangkan kalau golongan 3A ada namanya boron. Nah, boron ini juga sama ya, dia sulit untuk membentuk ikatan ion karena keelektronegatifannya adalah kecil sekali gitu ya. Sedangkan kalau non logam yang bisa membentuk ikatan ion ada golongan 5A, golongan 6A, sama golongan 7A. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, kenapa golongan 4 nggak bisa, Mas? Nah, jadi golongan 4 ini untuk stabil dia butuh 4 elektron atau melepas 4 elektron. Jadi menyerap 4 elektron sama dia melepas 4 elektron itu juga sangat-sangat sulit. Alasannya karena butuh energi yang sangat besar. Makanya kenapa dalam non-logam untuk yang berikatan ion ini hanya berasal dari golongan 5 sampai dengan golongan 7A. Oke, saya kasih contoh dulu. Misalkan saya punya golongan
1 natrium. Nomor atomnya 11. Kalau kita buat konfigurasi elektron kan pakai neon ya. Di sini nanti ada 3s1. Sedangkan saya pasangkan dengan golongan 6, sulfur. Nah, nomor atomnya 16. Kalau kita buat konfigurasi elektron jadi Ne, ada 3s2 sama 3p4. Nah, coba kita lihat. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah lihat dulu ya, EV-nya. Ini cek, oh ini elektron valensinya adalah 1. Misalkan nggak diketahui ya di soal, dia masuk golongan berapa gitu ya. Dan kalian nggak hafal, natrium, sulfur itu golongan berapa saja. Tinggal lihat EV-nya aja. 1 diakhiri oleh subkulit S. Kalau S, EV-nya 1 pasti A, yaitu golongan 1A ya. Jadi ini EV1 menandakan golongan 1A. Golongan 1A masuk logam, ya kan? Karena dia kecuali bukan masuk ke dalam pengecualian. Kalau masuk ke dalam pengecualian, maka dia diarahkan ke dalam ikatan kovalen. Sedangkan kalau S, ini kan jelas ya. P harus gandeng sama S, maka ini memiliki harga elektron valensinya sama dengan 6. Atau dia masuk ke dalam golongan 6A. Kalau 6A, maka persyaratan untuk ikatan ion itu bisa ya, karena ion kan tadi logam sama non logam, logamnya 1, 2, 3, non logamnya 5, 6, 7. Nah, jadi langkah pertama seperti itu dulu. Nah, ini masuk non logam. Oke. Logam tadi untuk stabil cenderung apa? Logam untuk stabil cenderung melepas yang namanya di sini elektron valensi ya. EV-nya berapa? 1. Berarti di sini dilepaskan 1 elektron. Sehingga natrium yang mula-mula dalam keadaan netral akan membentuk ion Na+. Nah, sedangkan kalau S karena dia non logam, maka untuk stabil cenderung menyerap elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Nah, di sini S ini kan 6 ya, EV-nya kan 6. Untuk stabil maka dia butuh tambahan 2 lagi. Sehingga S ini nanti akan menyerap sebanyak 2 elektron ya. Nah, saya gambarkan di sini plus 2 elektron sehingga jadinya adalah S2 minus gitu ya. Oke. Lah S2 min sama Na plus ini kalau bertemu karena dia ada beda muatan ya, yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, ini saling tarik menarik gitu ya. Nah, tarikannya ini nanti ya yang dikatakan sebagai gaya elektrostatik. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk reaksi pembentukan ion Na plus dengan S2 min, maka bisa kita tulis seperti ini. Na dia membentuk Na plus butuh pelepasan 1 elektron. Sedangkan kalau S, dia membentuk S2 min, maka butuh tambahan 2 elektron untuk menjadi S. Nah, kalau misalkan kita hilangkan elektronnya, supaya jadi stabil, sama-sama terpenuhi kebutuhannya, maka yang atas ini harus kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Sehingga nanti akan dihasilkan 2Na ditambah dengan S, akan menghasilkan 2Na plus, oh ya ini S2 min tadi ya, ditambah dengan S2 minus. Nah, beda muatan inilah nanti yang akan terjadi tarikan. Nah, tarikannya dikatakan sebagai gaya elektrostatik. Sehingga senyawa yang terbentuk antara Na dengan S2 min adalah Na2S. Jadi Na-nya jumlahnya 2, S-nya jumlahnya 1 ya. Nah, dan ini masuk ke dalam jenis ikatan ion. Baik, berikutnya saya akan jelaskan mengenai
Contoh-contoh atau penerapan ikatan ion di dalam soal-soal SBMPTN ya. Oke, misalkan untuk soal 61 ini, suatu logam dengan lambang M dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida M2O3, maka logam tersebut termasuk golongan berapa? Nah, jadi caranya gampang, kamu tinggal lihat aja ya. Jadi kalau golongan 1 untuk stabil itu kan EV-nya 1 ya, maka dia cenderung membentuk plus 1. Kalau golongan 1 pasti plus 1, golongan 2 plus 2, golongan 3 plus 3. Karena yang dilepas adalah elektron valensi untuk logam. Ya, oke. Jadi cara pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pecah dulu aja. M2O3 ini terdiri dari unsur apa saja? Ada 2 ya, ada M sama O. Kalau kita mau mencari biloxnya M, supaya kita tahu golongannya, karena dia jelas-jelas ini adalah logam, dan ini adalah non-logam, maka bisa kita uraikan saja. Ya. Caranya adalah indeksnya ini, M, jadikan muatannya O, indeksnya O, jadikan muatannya M. Nah, ini kalau misalnya berbeda kayak gini gampang ya. Jadi bisa kita lihat M 3 plus ditambah dengan O2 min. Nah, nanti tinggal disetarakan aja, M-nya 2, O-nya 3. Nah, ini sudah sama ya. 2 kali 3 plus 6. 3 kali min 2 min 6. Jadi kalau berikatan, maka di sini netral jadinya. Nah, bisa kayak gini, langsung ya. Nah, ini langsung bisa kita lihat, ini adalah muatan dari M. Sama dengan plus 3, artinya apa? Artinya logam M melepas 3 elektron untuk stabil ya. Lah elektron yang dilepas banyak 3 ini menunjukkan elektron valensi. Tadi EV-nya 3, maka M ini masuk ke dalam golongan 3A. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Atau kalau kalian menggunakan metode Bilox juga bisa ya. Metode Bilox caranya gini. M2O3, M-nya di sini yang kita cari Biloxnya. O itu Biloxnya adalah minus 2, kalikan 3 minus 6, supaya sama dengan 0, maka M-nya totalnya plus 6. Nah ini untuk berapa M? Untuk 2. Berarti kalau M-nya cuma 1, maka plus 6 kita bagi 2, nanti ketemunya adalah positif 3. Sehingga di sini nanti M-nya ketemunya plus 3. Jadi plus 3 ini adalah muatan ya. Nah, jadi kalau logam muatannya itu sama dengan EV. Berarti EV-nya 3, maka M-nya masuk ke dalam golongan 3A. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Maka jawaban untuk soal nomor 61 adalah yang C. Gitu ya. Sedangkan untuk soal nomor 62, 63, 64, 65, 66, 67 sampai 68 ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Nanti kalau kalian merasa kesulitan, nah nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas untuk pembahasan soal-soal SBMPTN materi ikatan ion. Gitu ya.